Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok QU. Saya Muhammad Rizky Adianto, NIM 130123172 dengan rekan saya. Saya Novali Majid dengan NIM 1301213430. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas STD kami tentang QU. Oke, yang pertama kita membuat header itu mulai dari type struct Q untuk address, point address. Terus yang itu lanjut untuk bikin struct info type itu berisi dari integer post time, integer runtime, waiting time, dan string name. Yang kedua ada struct queue untuk menampilkan info type info dan address next. Setelah itu kita buat struct list untuk address head. Nah setelah itu kita memiliki ada void create queue, list and queue, create element, info type x, address dan p, terus enq, deq, show, print job, average waiting time, average turnaround time, update waiting time, turnaround time, terus berisi dari list first time first serve, terus untuk boolean, is empty, dan integer menu. Untuk selanjutnya kita ke CPP. Untuk pertama kita membuat create queue, list and queue untuk headnya key itu sama dengan 0. Terus untuk kita buat elemen, itu create elemen, input type, x, address, dan p. Pertama kita buat p sama dengan new queue. Terus info P diasen oleh burst time sama dengan X burst time dari si X tadi info type. Terus untuk info P name dengan X name, terus info P dot waiting time sama dengan 0, info P dan runtime sama dengan 0. Untuk next P-nya itu sendiri 0. Terus lanjut ke NQ. Untuk NQ-nya sendiri kita mulai dari list NQ address P. Jika head key sama dengan 0, head key diasen sama dengan P. Else itu address key sama dengan head key, while next key tidak sama dengan 0, jadi key next key. Setelah itu next key sama dengan P. Untuk DQ sendiri yaitu list head key dan address dan P. P disini dengan head key. Terus jika head key sama dengan 0, maka diinput oleh apa kosong. Terus else if next head key sama dengan 0, maka head key sama dengan 0. Else head key sama dengan next head key, next space sama dengan 0. Setelah itu kita langsung ke boolean untuk mengecek si empty-nya itu list queue. Nah, udah gitu kita return head queue sama dengan 0. Untuk void show sendiri kita buat list queue. Kita buat address baru yaitu address key sama dengan head queue. Jika head key sama dengan 0, maka inputnya queue kosong. Jika else, queue left set way untuk menentukan jaraknya. Di print job, kasih sekat SW11, burst time, waiting time, dan runtime. Nah, while Q tidak sama 0, maka keluarin si info Q.name, info Q burst time, waiting time, dan runtime. Setelah itu key sama dengan next Q. Setelah itu kita buat void print job, address P, menggunakan si job, burst time, waiting time, dan runtime. Yang itu yang pertama job, info P.name, yang kedua burst time, info P.burst time, yang ketiga waiting time itu info P.waiting time, dan runtime info P.runtime. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan average waiting time, average TAT, update WTAT, first time come serve, first time first serve, dan menu sama ini is empty. Oh, is empty udah tadi ya. Izin share screen deh bentar. Oke. Jadi di average waiting time ini eh, parameternya ada float, X, dan integer N, di mana dia akan menghitung eh, pembagian dari X dibagi dengan N. Isinya bakal float, jadi bakal ada komanya. Begitu juga dengan average TAT. Lalu di update WTTAT ini kita akan mengupdate yang nanti dipakai di first time first serve, yaitu bakal nge-update waiting time dan runtime dari semua list key dengan integer 1. Ini integer I maksudnya.
Menggunakan perulangan selama P ini tidak kosong, P next P kita akan update terus waiting time sama around time-nya sampai dia 0. Pointer P-nya menunjukkan ke 0. Lalu di first time first serve ini ada beberapa parameter. Yang pertama ada 3 list, lalu ada integer kuantum, ada integer prioritas, ada float EWT, ada float NTAT. Di sini kami bikin kamus lokal integer T, ada airtime sama P, lalu kita buat list qtemp. Selanjutnya kita bikin queue buat qtemp yang akan nanti kita simpan itu hasil dari list-list yang telah selesai apa bersama 0. Pertama kita lakukan perulangan selama key satu ini tidak habis, tidak kosong, not is empty. Kita akan dequeue terlebih dahulu elemen pertama dari queue satunya, lalu kita tampilkan job tersebut, lakukan apa? Tampilkan address tersebut menggunakan fungsi print job. Habis itu eh, tadi quantum itu inputan user, jadi ntar di luar tuh sebelum kita masuk ke first time first serve tuh user bakal diminta sebuah inputan untuk mengisi kuantumnya mau berapa. Terus kita lakukan kondisi jika si time tadi, burst time itu lebih kecil dari sama dengan kuantum, maka kita akan mengupdate round time-nya si time dengan burst time-nya si time itu sendiri. Kemudian update WTTAT-nya, kita akan update list Q1, kemudian ADR-nya time, lalu untuk parameter yang akan tambahkannya menggunakan info time.burst time. Ya, untuk selanjutnya juga sama buat yang Q2 dan Q3 dan seterusnya. Lalu T ini T ini menyimpan sebuah apa ya kayak monitoring time gitu. Jadi si program ini udah jalanin berapa berapa satuan waktu sih gitu. Nah, jika burst time ini kurang dari sama dengan kuantum, time ini kita akan tambahkan dengan burst time si time itu sendiri. Lalu info time dan burst time-nya kita kurangin dengan kuantum. Else jika si info time dan burst time ini lebih besar dari kuantum, kita cuma merubah apa yang kita tambahkan ke dalam runtime-nya atau ke update WTAT-nya sama info time-nya dengan kuantum. Itu saja. Habis itu kita show elemen yang masih ada di list. Habis itu kita cek apakah setelah proses pengurangan atau update tadi, itu akan berakibat burst time-nya lebih kecil dari 0 atau tidak. Jika burst time lebih besar dari 0, maka kan burst time masih ada tuh. Dia bakal dimasukin lagi ke akhir list. Kita enqueue dia. Lalu jika tidak, berarti kan ini lebih kecil dari sama dengan 0. Burst time kita nolkan. Habis itu NTAT-nya kita tambahkan dengan info time.roundtime. Lalu NWT-nya kita tambahkan dengan info time.waiting time. Habis itu kita ngeluarin ngeluarin info job yang telah selesai itu apa. Berapa waiting time-nya, berapa burst time-nya, berapa turnaround time-nya, gitu. Terus kita enqueue-kan ke dalam QTemp. Yang tadi udah selesai kita proses yang bersembunyi 0, kita enqueue-kan ke dalam QTemp. Kemudian kita cek si T tadi, T yang ini. Apakah T ini kalau kita modulo dengan prioritas sama dengan 0, yang mana misalkan prioritas tersebut 30. Apakah kalau misalkan T ini di modulo dengan 30, itu hasilnya 0 atau habis dibagi 30? Jika iya, kita akan melakukan update. Update selama Q2-nya tidak habis, kita akan DQ dan NQ-kan. DQ Q2-nya kita masukkan masukkan ke Q1. Akibatnya si list yang ada di Q2 itu akan tambah di ekor Q1. Begitu pula dengan Q3. Q3 juga akan berada di ekornya Q2 sampai empty, sampai habis Q3-nya. First, habis itu kita return Qtemp.
Queue time itu yang ntar menyimpan data-data yang telah selesai, job yang telah selesai. Lalu ke integer menu, menu ini ya tampilan menu yang bakal user lihat saat kita kerjakan program. Di sini ada menu satu ada masukkan queue proses, ada menampilkan data, execute, menampilkan rata, waiting time, dan TAT. Yang kelima menampilkan list kegiatan setelah eksekusi dan selesai. Begitu. Lalu untuk mainnya, eh, saya presentasikan atau gimana, Rizky? Boleh, boleh. Saya lagi nggak Sekalian apa-apa. sama demo aja ya. Iya, iya Sekalian benar. sama demo. Ya udah, kita demokan ya. Oke. Sebentar, kita bahas dulu mainnya. Jadi main ini ada list, ada key 1, 2, 3, dan 4, ada integer i, j, k, kuantum, varietas i, t, dan n, ada float, AT-AT, AWT, ada info type X, ada address P. Pertama kita create dulu untuk keempat list. Create queue sampai Q4. Kemudian kita assign ini dengan fungsi menu, di mana ntar di menu itu diminta inputan user. Say in i. Itu kita while selama i tidak 6. 6 itu apa sih? 6 kan done. Dan itu beres artinya kan. Jadi selama user tidak menginput 6, menu tersebut akan terus muncul. Lalu kita gunakan switch switch case. Switch case-nya kita ke i kan. Misalkan case-nya 1. Misalkan user nginputin 1. Maka dia akan eh, masukkan key proses. Program meminta untuk masukkan eh, queue atau list yang akan dia inputkan, yang akan dia kerjakan nantinya. Jadi dia akan meminta sebuah jumlah data, berapa banyak jumlah data, diassign ke sebuah J, dan K menjadi 1. Lalu misalkan if-nya si J-nya ini tidak sama dengan 0, berarti dia nginputin mau berapa banyak. Dia akan mengulang selama K ini nanti sampai dengan J. Begitu. Misal, kita pilih 1. Kita jumlah data kan ada 3 data. Prioritas tinggi. Data ke satunya dia kegiatan 1. Burstamnya 5. Lalu yang keduanya namanya kegiatan 2. Burstamnya 15. Kegiatan 3. Burstamnya 25. Lalu ada prioritas sedang. Misal 2. Namanya kegiatan 4. Burstamnya 5. Kegiatan 5. Burstamnya 15. Lalu untuk rendahnya ada 1. Kegiatan 6. Burstamnya adalah 5. Kemudian ada opsi menampilkan data. Itu di case kedua. Dia akan menampilkan data-data, menampilkan QQ, 3 Q. Ada Q batas tinggi, Q batas sedang, batas rendah menggunakan fungsi show. Parameter tinggal ubah aja dengan Q1, Q2, Q3, gitu saja. Misal, nih, tadi kita inputkan kan, yang pertama tuh batas tinggi itu ada 3 data. Kegiatan 1 ada 5 burst time-nya, kegiatan 2 ada 15 burst time-nya, kegiatan 3 ada 25 burst time-nya. Sesuai. Satu ada burst time ada 5, waiting time 0, runtime 0, dan seterusnya. Lalu di execute. Ini fungsi ini, opsi ini tuh menyuruh untuk program tuh mengeksekusi job-job yang ada di list yang telah kita masukkan tadi. Misal, kita pilih opsi 3 execute, dia akan minta sebuah inputan user, sebuah kuantum yang keisi 10. Ada prio up, itu kayak yang tadi, yang kapan eh, protes sedang ini akan naik ke protes sedang, dan sedang ini akan naik ke protes tinggi. Itu, kita isi 30. Nah, ini akan otomatis langsung 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 berjalan si proses execute-nya setelah kita inputkan 30. Jadi ya kita kan di kan di first time first serve kan dia di queue dulu kan yang pertama. Jadi di queue dulu job satu nih, job kegiatan 1. Burst time 5. Karena burst time-nya dia lebih kecil dari kuantum, turnaround time-nya turnaround time-nya dia inputkan dengan burst time itu sendiri. Kemudian kita update semua list yang ada di Q1, Q2, dan Q3.
terupdate 5, waiting time-nya tambah 5, runtime tambah 5, dan seterusnya. Cuman untuk nampilin show Q1 ya, tidak untuk semua show-nya, untuk semua queue-nya kita tampilkan. Terus cek lagi di sini, bulan 112. Apakah burst time ini lebih kecil atau lebih besar? Karena dia lebih kecil, maka burst time jadi 0. Lalu TNT-nya kita tambahkan, terus kita tampilkan job yang selesai tadi, job kelihatan 1. Dengan burst time-nya jadi 0, waiting time-nya 0, kenapa waiting time 0? Itu karena dia tidak menunggu sama sekali, dia langsung dikerjakan. Begitu. Runtime time jadi 0. Dia keluar dan dia di enqueue-kan ke dalam queue time. Begitu. Begitu pada seterusnya, kegiatan 1, tadi karena kita sudah keluar, maka head-nya itu menjadi kegiatan 2. Kegiatan 2 jadi keluar, kita proses, bersama 12 nih. Dia lebih besar dari kuantum kan? Maka semuanya runtime-nya, terus untuk Q1 runtime dan waiting time-nya kita tambahkan dengan kuantum. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Yang tadinya 5. Untuk kegiatan 3 jadi 5, runtime-nya 5, dia akan tambah 10. Karena kuantumnya kan dia 10. Kuantumnya 10. Ini tambah 5, tambahin 10, tambahin 10. Habis itu, si info time boost time-nya kita kurangi dengan kuantum. 15 tadi, kita kurangi dengan 10. Sisanya 5. Karena masih ada sisa 5, dia masuk kondisi if. If time burst time-nya lebih besar dari 0, dia NQ. Masukin lagi ke akhir list. Q1 tentunya. Terus begitu pula selanjutnya terus nge-while sampai Q1 ini tidak habis. Selama tidak habis. Seperti itu. Di sini ya. Ya, di sekitar sini itu ntar T-nya itu akan berjumlah 30, yang dimana kegiatan 4, kegiatan 5 akan masuk ke Q1. Gitu. Dia akan diinputkan di akhir list Q1. Seperti terlihat, si headnya adalah Q3, kegiatan 3. Kemudian nextnya dari kegiatan 3 ke kegiatan 4, dan kegiatan 5. Yang awalnya mereka itu ada di Q prioritas sedang. Yang artinya kegiatan 4, kegiatan 5 ini mereka di DQ, kemudian di NQ kan di bawah kegiatan 3. Terus juga dengan kegiatan 5, di bawah kegiatan 4, tapi di Q prioritas tinggi. Seperti itu. Sampai selesai, sampai semua kegiatan, semua job itu burst time-nya 0 dan tidak tersisa. Job telah selesai. Lalu muncul lagi menu, user diminta inputan sebuah opsi. Lalu kita lanjut ke opsi keempat, menampilkan rata waiting time dan turnaround time. Di case 4 atau opsi keempat ini, kita panggil fungsi average waiting time, di mana parameter adalah AWT dan N. N itu apa? N itu adalah jumlah data yang telah kita inputkan di opsi pertama tadi. Jadi setelah while gini, ada sebuah variabel N, dia akan mengupdate, terus update berapa banyak data yang diinput oleh user tadi. Gitu. Kemudian AWT ini tidak menyimpan sebuah integer 0. Dia sebenarnya udah ada. Ada di mana dia? Dia tuh ada di sini. Di first time first serve. AWT dan ATAT. Yang dimana dia nyimpan semua around time dan waiting time untuk job-job yang telah selesai. Begitu. Lalu di dalam average AWT dan TAT ini sama sebenarnya. Sebenarnya bisa dijadikan satu fungsi. Dia akan div gitu ya, ngebagi X dengan N. Dan mana X tadi itu adalah misalkan AWT, AWT. AWT dibagi dengan jumlah data. Dia akan mengeluarkan sebuah tipe data float. Terus kita tampilkan, kita panggil variabelnya, kita si outkan variabelnya.
maka akan menampilkan seperti ini. Rata-rata waiting time dan turnaround time-nya 34,1667 dan average turnaround time-nya 45,8333. Begitu. Terus ada opsi kelima, opsi terakhir, menampilkan list kegiatan setelah eksekusi. Kita akan menampilkan semua, nge-show semua Q4. Q4 adalah hasil dari proses yang telah kita lakukan dengan memanggil fungsi first time first serve, yang dimana itu menyimpan hasil dari Q1, Q2, Q3 ke dalam Q4. Kita tampilkan. Nah, ini dia. Kegiatan satu kan ada di atas dengan step 0, waiting time 0, karena dia kan tidak menunggu dan tidak dan langsung diproses terus habis gitu kan, karena memang bersama cuma 5, runtime memang dari 5 kan. Lalu ada kegiatan 2, ada kegiatan 4, ada kegiatan 3, 5 dan seterusnya sampai burst time semuanya 0 gitu. Ya, dan yang terakhir dan 6. Kalau kita inputkan 6, maka program akan berhenti. Program telah berhenti begitu. Sekian sepertinya dari presentasi saya. Eh, Mohon maaf bila ada salah kata. Saya kembalikan kepada Rizky. Oke, terima kasih kepada rekan saya itu Noval telah mempresentasikan ke mungkin hanya itu saja yang kita dapat presentasi untuk tugas besar struktur data kali ini. Apabila ada salah kata atau kekurangan, kita mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah, gimana Pak?